10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hujan yang tanpa henti mengguyur Jakarta sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 menghadirkan dua roket kembali menghantam Baghdad, Irak. Kali ini kedua roket jatuh di zona hijau. Tidak ada korban jiwa. Legenda bola basket Amerika Serikat Kobe Bryant. perkembangan kasus corona yang terjadi di berbagai negara dan juga di Indonesia mencapai angka 2.491. Saat ini, dunia sedang sakit. Mulai dari banjir bandang, Iran melawan Amerika, matinya pemain legenda, serta penyakit virus yang sangat berbahaya yang sedang melanda dunia ini. Banyak yang sudah menjadi korban. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam? Tidak, kita harus bangkit dan kita harus mematuhi aturan pemerintah. Tolong, jangan anggap remeh, karena ini semua tidak akan berakhir jika tidak mulai dari kesadaran kita sendiri. Kita bisa bersama perangi virus corona, agar dunia ini bisa kembali seperti semula. Yang kata kalian mau hidup seperti dulu lagi. Semua kita harus mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Semua untuk kebaikan dunia ini. Ikutilah aturan pemerintah dengan rajin mencuci tangan, jaga jarak fisik, jangan berkumpul, dan tetap di rumah. Ayo kita bantu pemerintah dan tenaga medis yang berjuang di luar sana. Mereka semua berjuang untuk kita, maka kita pun harus berjuang untuk mereka. Dengan di rumah saja, semua akan cepat berakhir dan pulih. Sebentar lagi, banyak hari perayaan yang sudah menunggu kita. Jika kita tidak cepat menyelesaikan semua ini, apakah kalian tidak sedih? Banyak rumah ibadah yang kosong karena larangan pemerintah untuk tidak berkumpul. Kita tidak boleh diam. Kita harus terus berjuang sampai semua kembali normal. Wahai dunia, wahai Indonesia, cepatlah pulih. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Natal pada saat ini. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Natal pada saat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam anugerah dan pertolongan Tuhan dari awal sampai selesai. Biarlah sukacita Natal itu mewarnai ibadah kami pada saat ini. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Gloria In excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Kita sorga berkenan, kesukaan bagi dunia, sembah dan puji Dia. In excelsis Deo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan renungan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathan Sanjaya. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami umat-Mu, hari ini boleh datang di hadapan-Mu, beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah-Mu, dan saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam hati kami, sehingga setiap pesan-pesan Tuhan di dalam firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, memberikan semangat bagi kami untuk kami terus melangkah mengiring Tuhan di sepanjang hidup kami. Dengan penuh syukur dan sukacita kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal kepada jemaat yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita memperingati Natal, merayakan Natal dengan cara yang jauh berbeda dengan waktu-waktu yang lampau. Tetapi saya berharap bahwa
acara Natal kita pada tahun ini tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi nilai bobot Natal itu sendiri. Saya merasa bahwa berkat Natal tidak akan pernah berubah, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka dalam situasi kita pada hari-hari ini. Namun saya yakin bahwa Natal kita hari ini adalah spesial, dan saya yakin bahwa Tuhan akan hadir berimmanuel di tengah-tengah keluarga jemaat masing-masing, dan pasti Tuhan akan memberkati. Saya ingin mengutip beberapa bagian ayat Alkitab dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 dan ayat-ayat berikutnya. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 dan ayat-ayat berikutnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 14 saya ulang karena ini adalah tema kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin Anda bertanya, dan banyak orang bertanya, mengapa Natal pertama itu diberitakan kepada sekelompok gembala-gembala, kan tidak pada kelompok yang lain. Nah, tentu kita melihat bahwa dalam Alkitab Tuhan datang untuk semua strata kehidupan. Gembala-gembala ini mewakili strata kehidupan di bawah, lalu kemudian orang Majus mewakili strata kehidupan elit. Tuhan tidak datang hanya kepada satu strata kehidupan, tapi kepada semua. Nah, menarik sekali, berita yang disampaikan kepada para gembala adalah jangan takut. Karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Ketakutan ini merupakan sesuatu yang diwarisi oleh manusia. Sejak kapan ketakutan itu terjadi dan menjangkiti manusia? Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Ketakutan itu muncul di sana pertama kali, dan ketakutan itu menjalar dalam seluruh kehidupan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Termasuk kita pada hari ini, bahkan di abad 21 ini, kita lihat bahwa ketakutan itu lebih besar, ya, lebih melebar, lebih meluas dibanding pada generasi-generasi yang lalu. Kita lihat gembala itu, para gembala menjalankan tugas yang tidak mudah. Alkitab menuliskan pada waktu malam.
Bagi seorang gembala di Timur Tengah, malam adalah merupakan satu waktu atau situasi yang begitu menegangkan. Binatang buas muncul pada malam hari, serigala misalnya, atau binatang buas yang lainnya itu muncul pada malam hari. Para pencuri domba juga datangnya pada malam hari. Jadi praktis panjang malam para gembala di sana pada umumnya nyaris gak bisa tidur. Terus berjaga-jaga mengawasi kalau terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Itulah situasi. Kita bisa membayangkan situasi begitu menegangkan sepanjang malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam itu menunjuk pada kegelapan. Situasi yang gelap. Kita berada dalam situasi yang seperti itu pada hari-hari ini. Pandemi virus corona ini telah 9 bulan ya, mewabah hampir seluruh, bahkan sebagian besar dari planet bumi kita, dunia kita hari ini. Kita bersyukur pengumuman pemerintah kita kemarin ada kabar baik bahwa vaksinnya sudah ditemukan dan akan dilaksanakan vaksinasinya di negara kita. Tapi dalam waktu yang begitu lama, dunia mengalami ketegangan-ketegangan yang begitu rupa. Dan persoalannya, coronavirus ini bukannya membunuh jutaan manusia di kolong langit ini. Tapi dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya resesi ekonomi. Hampir di semua negara terjadi resesi ekonomi. Dampak sosialnya begitu luas. Dan ini menimbulkan ketakutan-ketakutan termasuk di tengah-tengah negeri dan bangsa kita. Belum lagi ketakutan yang disebabkan karena hal-hal yang lain. Itulah sebabnya berita Natal itu tidak pernah usang. Tidak pernah menjadi usang, tidak pernah menjadi tidak relevan. Karena setiap tahun ada ketakutan dan ketakutan itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Termasuk yang kita hadapi pada hari ini, namun kita bersyukur ada kabar baik. Jangan kamu takut. Dan Tuhan sendiri yang memberitakan ini, memberikan jaminan kepada kita. Dan sesungguhnya kalau kita mengerti bahwa ini adalah jaminan firman ini datang dari Dia sendiri, sebetulnya bagi kita tidak perlu ada alasan untuk takut menghadapi apapun juga. Karena Dia menjamin bagi kita untuk mengintervensi, campur tangan dalam kehidupan kita. Kristus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menjadi juru selamat, pertama-tama memang itu. Tetapi Dia akan menolong, menyelamatkan kita dari kesukaran-kesukaran yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal itu adalah merupakan satu momentum di mana kita kembali merenung akan kepedulian Tuhan kita, akan empati dari Tuhan kita, akan cinta, akan kasih-Nya. Alkitab menuliskan dalam Yohanes pasal 3:16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia, sehingga diberikan putranya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan mengerti bahwa dosa gak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun, dan oleh siapapun, dan oleh kekuatan apapun. Satu-satunya yang dapat menyelesaikan dosa adalah Allah sendiri. Natal itu berarti firman itu telah menjadi manusia. Dia telah rela kehilangan dan meninggalkan segala-galanya. Tinggalkan kemuliaannya, tinggalkan serba kemahaan itu, dan turun ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan menjadi sama dengan manusia, hanya Dia tidak berdosa. Sebab itu
Natal juga adalah merupakan satu kesempatan di mana kita semakin meningkatkan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Dia. Kita baca dalam Injil Lukas 2 tadi, para malaikat bersama dengan bala tentara surga memuji Tuhan, menyanyi, dan mereka berkata, segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di atas muka bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Kalau malaikat saja, artinya malaikat yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan keselamatan itu bisa bersyukur dan berkata segala kemuliaan bagi Allah. Apalagi kita, Anda dan saya, umat manusia yang menjadi objek dari penyelamatan itu. Yang menjadi objek sehingga firman itu menjadi manusia. Alkitab mengatakan walaupun dia kaya namun rela telah menjadi miskin. Dia tinggalkan segala kemuliaannya, sekali lagi serba kemahaannya ditinggalkan supaya dia bisa menjadi manusia. Dan tujuan dia menjadi manusia adalah supaya dia bisa mati di kayu salib. Dan tujuan kematiannya adalah, tujuan pengorbanannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau para malaikat dan bala tentara sorga yang tidak punya kepentingan dengan keselamatan bisa memuliakan Tuhan seperti apa yang sudah kita dengar pujian dan nyanyian ini, apalagi kita, Anda dan saya, bahkan kita lebih bersyukur, lebih memuliakan, lebih memuji Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan sebab itu, marilah dalam Natal pada tahun ini yang kita peringati, kita rayakan secara begitu bersahaja, begitu sederhana, namun sekali lagi tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi arti bobot dari Natal itu sendiri. Natal adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada dunia dengan memberikan putranya untuk kita semua. Maka itulah, marilah kita merespon, menanggapi. Ya. Hati kita tidak bersikap dingin ketika kita mendapat hadiah yang begitu besar, hadiah yang luar biasa. Allah memberikan putranya. Hadiah apakah yang lebih besar dari ini? Marilah kita merespon Natal pada tahun ini, meningkatkan dedikasi pengabdian kita, meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Dia lebih dari waktu-waktu yang lalu. Tetap bersemangat sekalipun kita menghadapi berbagai problem dalam kehidupan ini. Memang seringkali saya katakan dalam kehidupan ini memang kita tidak pernah sepi dari masalah, ada masalah-masalah. Namun kita bersyukur Anda dan saya tidak sendiri. Tuhan berjanji, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Amin. Selamat Natal, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan dalam kesempatan ini selamat tahun baru, menyongsong tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Hari ini kembali kami boleh merenungkan betapa besarnya karyamu, betapa besarnya, betapa ajaibnya pengorbananmu. Engkau telah rela menjadi manusia supaya kami diselamatkan melalui pengorbananmu. Tuhan, terima kasih. Biarlah Natal pada tahun ini merupakan satu kesempatan Tuhan bagi kami umat-Mu dan hamba-Mu untuk membarui komitmen kami, komitmen kesetiaan, komitmen dedikasi, pengabdian kami, komitmen ketaatan kami kepadamu, komitmen kasih kami kepadamu lebih dari waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Bapa di surga untuk hadiah yang tak ternilai ini, hadiah yang begitu besar. Engkau telah memberikan putramu ganti kami, bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat. Oh Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan sekalipun masih harus berjuang menghadapi pandemi ini. Namun kami yakin bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anugerah perlindungan-Mu ada atas seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, orang-orang muda, dan seluruh jemaat dewasa. Oh Tuhan, terima kasih, kami yakin dan kami bersyukur selama 9 bulan kami bergumul dengan pandemi ini. Namun kami masih bisa berdiri teguh dan eksis, dan kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib. Dan kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini, untuk kota ini. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk negeri, untuk bangsa kami, dan untuk kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ikuti penampilan dari TNG. Layak
dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan ikuti penampilan dari Joy Kids. Joy to the world. Solideo Gloria. Sedaya kamulyan kagem Allah. Karabuhanipun paring bingah ing manah. Solideo Gloria. The arrival of God brings happy to the world. Solideo Gloria. Joy to the world. Solideo Gloria. Solideo Gloria. Mari kita sambut penampilan dari Double UCC. Yeah.
Mari kita ikuti penampilan dari tim paduan suara GUP Harvest Madiun. Kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal membawa sukacita dan kekuatan bagi kita selama pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, kami dari JR Barat pada hari yang berbahagia dan penuh sukacita mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Pada masa pandemi yang sekarang ini, bukanlah penghalang bagi kita untuk selalu bersyukur, berkarya, dan tetap melayani Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah merencanakan sesuatu yang indah, yang terbaik buat kita. Marilah kita semakin berharap dan giat dalam pelayanan bagi Tuhan, berkarya dan menabur cinta kasih bagi dunia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Semoga damai dan kasih Kristus selalu di hati kita dan hidup kita semua. Kita yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang besar. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus membawa kebangkitan bagi kita semua. JR Barito Selatan mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. JR Catur Jaya mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili JR Jatisiur mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021.
tetap percaya kepada Tuhan, tetap berada dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Jangan takut, tetap percaya pada Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mewakili JR Kencana mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga tahun baru nanti kita akan bisa menjalani dengan tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami Jemaat Rumah Barito Utara mengucapkan Selamat Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita dalam memasuki tahun yang baru. Anugerah Tuhan begitu besar, kasih setianya tak berkesudahan. Marilah kita tetap beriman dan taat melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita bersama untuk hidup bagi hormat namanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tetap semangat walau pandemi. Kuatkan iman, kuduskan hati. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru